Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat dalam belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam dengan tema bersuci dari hadas besar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan kalian membaca basmalah dan berdoa kepada Allah semoga diberi pemahaman dan kemudahan dalam belajar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kepada anak-anak mampu menjelaskan pengertian hadas besar, kemudian mampu menyebutkan macam-macam hadas besar serta menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar. Dalil pokok dari bersuci dari hadas ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari surah ini kita dapat melihat bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bisa menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Nah, Allah sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Islam itu indah, dan keindahan terdapat di dalam kesucian dan kebersihan. Apalagi di zaman sekarang ini adanya pandemi yang mengharuskan kita selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar yang berkaitan dengan pembahasan kali ini ya. Dilihat ada mandi. Di sini dikatakan mandi junub atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Jadi keadaan yang tidak suci dalam diri seseorang ya. Kemudian hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang tidak dalam keadaan suci, yang mewajibkan berwudu atau tayamum. Nah, jika akan mengerjakan ibadah tertentu seperti sholat dan ibadah lainnya. Jadi di sini hadas kecil ini kondisi seseorang yang tidak dalam keadaan wudu ya. Kemudian macam-macam dari hadas kecil adalah pertama, keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubur. Apa itu lubang kubul dan dubur? Kubul dan dubur itu adalah alat kemaluan ya. Kubul alat kemaluan di depan, sedangkan dubur adalah kemaluan di belakang. Nah, keluar sesuatu dari lubang kemaluan tadi itu contohnya seperti BAB, buang air besar, BAK, buang air kecil, keluar angin atau kentut ya. Yang kedua, macam hadas kecil yang kedua itu hilang akal. Contohnya seperti tertidur atau mabuk, gila. Nah, kalau sudah terlepas dari hilang akal tadi, dia akan melaksanakan sholat, maka wajib baginya untuk berwudu. Yang ketiga yaitu menyentuh kubul dan dubur atau kemaluan. Nah, anak-anak, jadi apabila kalian menyentuh kedua kemaluan tadi, itu berarti kalian dalam keadaan hadas kecil. Dan wajib untuk berwudu apabila akan melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta
hatta yatawaddo, yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi jelas di sini kalau anak-anak dalam keadaan berhadas seperti yang dijelaskan di depan tadi, berarti anak-anak harus berwudu ya. Apabila kalian dalam keadaan berhadas, kalian tidak mensucikan diri, maka sholatnya tidak akan diterima. Selanjutnya, apa itu hadas besar? Nah, hadas besar adalah kondisi seseorang yang dalam keadaan junub atau tidak suci yang mengharuskan ia harus mandi wajib atau mandi besar ketika akan melakukan sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi di sini hadas besar ini yaitu kondisi orang yang dalam keadaan junub tadi ya, junub. Sebab-sebabnya macam-macam hadas besar atau sebab-sebab hadas besar. Pertama, keluar mani atau sperma. Nah, bagi anak laki-laki, keluar mani ini adalah menjadi salah satu tanda bahwa dia sudah balik atau dewasa. Nah, keluar mani ini pada anak-anak laki-laki biasanya terjadi pada saat sedang bermimpi sehingga sering disebut dengan mimpi basah. Dan untuk mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib ya. Nah, kewajiban-kewajiban dari Allah ini bagi anak-anak yang sudah balik harus dikerjakan seperti sholat 5 waktu wajib dikerjakan, puasa di bulan Ramadan dan kewajiban lainnya, dan jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Yang kedua, macam hadas besar yang kedua itu haid atau datang bulan. Nah, haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya. Nah, untuk anak perempuan, keluarnya darah kotor ini menandakan dia telah balik ya. Sehingga kewajiban-kewajiban dari Allah itu ya wajib dikerjakan, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Seperti tadi anak laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah. Nah, biasanya haid ini lamanya sekitar 5-7 hari ya. 5-7 hari. Nah, jika darah haid sudah berhenti maka wajib mandi ya. Mandi wajib untuk bersuci apabila melakukan sholat atau ibadah yang lainnya. Kemudian macam-macam hadas besar ketiga itu nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang melahirkan atau setelah persalinan. Biasanya lamanya sampai 40 hari ya darah nifas ini. Nah, jika darah itu sudah berhenti, maka wajib bersuci dengan mandi wajib sebelum melakukan sholat dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Nah, macam-macam hadas besar yang terakhir yaitu jima. Jima adalah hubungan badan antara suami istri atau bersetubuh. Anak-anak, ingat ya anak-anak, bersetubuh atau berhubungan badan ini hanya dilakukan orang yang sudah menikah, seperti bunda, ayah bunda kalian atau papa mama kalian. Itu yang sudah menikah ya. Jadi yang dapat melakukan hubungan atau bersetubuh atau jima ini adalah orang-orang yang sudah menikah. Nah, bagaimana orang-orang yang melakukan hubungan ini tapi belum menikah? Nah, itu namanya jinah. Dalam agama Islam, zina itu merupakan dosa besar. Ingat ya anak-anak. Nah, jadi jima ini hanya dilakukan orang yang sudah menikah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Nah, sebelum kita melakukan mandi wajib, hendaklah mandi seperti biasa. Bersihkan badan dengan sabun, bilas dengan air bersih sampai bersih. Baru kita melakukan tata cara mandi wajib. Apa saja tata caranya? Yang pertama, niat. Nah, sebelum melakukan mandi wajib, berniat dalam hati dengan membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena apa?
Karena niat merupakan pembeda antara mandi biasa dan mandi wajib. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Nah, sebelum kedua telapak tangan kita masukkan ke dalam air itu, cuci terlebih dahulu kedua telapak tangan tadi sebanyak 3 kali. Supaya kotoran yang ada di tangan menjadi bersih. Kemudian langkah ketiga adalah mencuci kemaluan. Nah, setelah kedua tangan tadi disucikan, dibersihkan, kemudian mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri dan tidak boleh menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, menggosok telapak tangan kiri. Nah, telapak tangan kiri tadi digunakan untuk membersihkan kemaluan itu, dibersihkan lagi dengan menggunakan sabun ya. Karena sudah kita pakai tadi membersihkan kemaluan, maka kita bersihkan kembali dengan sabun. Langkah selanjutnya adalah berwudu. Nah, berwudu seperti wudu biasa pada saat kita mau sholat, cuma belum mencuci kaki ya. Kemudian langkah yang keenam adalah menyela-nyela pangkal rambut. Nah, pangkal rambut atau kulit kepala itu kita sela-sela dengan jari jemari kita sampai kulitnya menjadi basah, kulit kepala kita jadi basah ya. Kemudian langkah ketujuh, menuangkan air ke kepala. Jadi sebelum air diguyur ke seluruh tubuh kita, terlebih dahulu air itu dituangkan ke kepala sebanyak 3 kali ya, sebelum diguyurkan ke seluruh tubuh. Langkah ke-8, mengguyur air ke seluruh tubuh. Nah, air diguyurkan ke seluruh tubuh dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki yang dimulai dahulukan atau dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan. Ya, jadi mulai dari sebelah kanan. Yang langkah terakhir adalah mencuci kedua kaki ya. Nah, jadi jika sudah diguyurkan secara merata ke seluruh tubuh kita, ke pusar, lubang pusar kita bersihkan. Sudah bersih semua, sudah kita guyur seluruh badan. Terakhir adalah mencuci kedua kaki. Nah, sempurna sudah mandi wajib kita dan kita bisa langsung melaksanakan sholat. Tetapi apabila dalam proses mandi tadi kita terpegang alat kemaluan kita atau kubul dan dubur tadi, maka kita sucikan kembali dengan berwudu. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang bersuci dari hadas besar. Semoga menjadi manfaat bagi kita dan bagi anak-anak sekalian dan dapat diterapkan ya. Untuk kali ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.